kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahbaihi al-kiram wa ummati jami'an alladhina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilman la yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الاربع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول في الدارين وكان يكتب الكتاب الإبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه. وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له طارق يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره ما بعث. فقال له ورقة هذا الناموس كي جبريل أو الوحي الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جزعا شابا قويا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا قومي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبس ورقة أن توفي wafat roh. Sekarang kita melanjutkan bacaan kita dalam pengajian kita di Sirah An-Nabawi. Bacaan sebelumnya kita sudah memasuki Badul Wahyu, permulaan turun wahyu. Tentu saja ini sangat
syarat dengan cerita-cerita yang melatar belakangi sampai wahyu itu diturunkan oleh Allah, dan beberapa hal yang menjadi peristiwa penting yang menjadi peristiwa penting atau catatan yang harus kita selalu kenang sepanjang masa. Oleh karena itu amat terkait dengan status Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah seorang nabi dan Rasul Allah yang membuktikan bahwa betul beliau memang seorang Rasul, ya. Beliau memang seorang nabi dan Rasul, ya. Di mana hal-hal yang terjadi pada diri beliau ketika awal mula mengenal status kenabiannya itu mirip-mirip dengan apa yang pernah terjadi pada sekian nabi dan rasul Allah sebelumnya. Ini ceritanya sudah berlalu, kita sudah lihat, dan yang kita akan baca ini itu lanjutan ceritanya. Ya. Ketika Rasulullah dibawa oleh sang istri yang tercinta Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, ya, menghadap seorang pendeta Nasrani yang tidak lain adalah, ya, keluarga Khadijah radhiyallahu anha juga, yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ya, tepatnya beliau adalah ibnu ammi Khadijah, pamannya Khadijah, ya. Bapaknya Khadijah, soalnya sepupunya, ya, sepupunya. Bapaknya Khadijah bersaudara dengan bapaknya Waraqah bin Naufal, ya, jadi sepupu satu kali, ya. Beliau wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani, beliau menulis, ya, Alkitab, ya, dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injili fi al-Ibraniyah, dan juga beliau menulis dari kitab Al-Injil dalam bahasa Ibrani. Masya Allah ayaktubah, ya. Ia menulis sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa kana syaikhan kabira, ketika itu beliau sudah menjadi orang tua rentah. Jadi itu syekhul kabir dalam bahasa Arab tidak selalu artinya ulama besar, ya. Terkadang diartikan tua rentah. Jadi itu panggilan syekh kalau di Arab itu, ya, tidak selalu terkonotasi kepada seorang ulama, ya. Kadang anak-anak itu dikatakan syekh, ya syekh. Itu penghargaan, ihtiram, ya, ihtiram. Mungkin sama kalau kita di sini puang, ya, orang-orang yang dihargai, dihormati, ya, disapa dengan puang, ya. Kurang lebih sama di sana. Nah, cuma kalau kita di sini syekh itu selalu konotasinya ulama, ya, karena tidak sembarang orang dipanggil syekh. Faqalat lahu Khadijah, Khadijah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal,
Ya ibn am, wahai sepupu. Ya, kalau bahasanya kita sapisen. Kalau di atas asad itu cikali. Ya, ya ibn am. Isma' min ibni akhik. Ya, dengarlah baik-baik informasi dari anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah. Ya. Maka Waraqah berkata kepada Muhammad ini, ya, sudah Rasul ketika itu, kepada Nabi, ya benar akhi, wahai anak saudaraku, mata tara, bagaimana pendapatmu? Ya. Ini sama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menanya anaknya, menanya putranya, tatkala menyampaikan ya informasi dari Yang Maha Kuasa di dalam mimpinya. Ya bunayya, inni adbahuka fanzur madza tara. Inni adbahuka fanzur madza tara. Jadi itu madza tara. Ya. Bukan berarti apa yang engkau lihat. Ya. Madza tara artinya bagaimana pendapatmu? Bagaimana pandanganmu? Magaro tangan taidi. Dalam bahasa yang halus, magaro tangan taidi. Madza tara? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabra ma ra'a. Lalu Rasulullah menyampaikan kepadanya informasi sesuai dengan apa yang beliau lihat. Ya, inilah peristiwa Ghar Hira. Ya, Ghar Hira. Ya, yang terjadi di Gua Hira, Jabal Nur. Ya. Konon kabarnya dulu bukit itu namanya Jabal Hira karena di atasnya itu ada satu gua kecil, ya, gua kecil di puncak. Hanya 2 orang yang bisa masuk di situ. Ya, satu yang berdiri, satu yang duduk. Semoga anakku nanti bisa juga menanjak di situ, menapak tilas perjuangannya Rasulullah. Ya. Sekarang ini sudah mudah naik ke atas, ya, dan sudah banyak orang ya sampai di puncak. Kalau saya biasa senang itu tengah-tengah malam, qiyamul lail di atas puncak Jabal Hira itu, terasa dekatnya langit dari di atas kepala kita. Kalau antri dari sebelah kanan dapat tempat yang duduk, kalau antri dari sebelah kiri dapat tempat yang berdiri. Jadi disitulah Rasulullah berdiri untuk sholat yang sebelah kiri. Disitulah Rasulullah duduk bersikir-sikir yang sebelah kanan. Ya. Nama gua itu Jabal Gua Hira. Nah, makanya gunungnya itu dikatakan Jabal Hira. Tapi setelah turun Al-Quran, maka ya, gunung itu ya tidak lagi populer disebut Jabal Hira, berganti menjadi Jabal Nur. Jabal Nur, gunung cahaya. Konon kabarnya ketika
Al-Quran turun ayat pertama sampai ayat kelima surah Al-Alaq yang diantar langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam pada malam tanggal 17 Ramadan, maka gunung itu diselimuti cahaya. Pada saat itulah dijuluki Jabal Nur. Tapi guanya di atas tetap gua Hira. Ya. Waqala lahu Waraqah ya, berkata kepada Rasulullah, Hada an-namus, ya, Hada an-namus, yang engkau ceritakan itulah an-namus. An-namus di sini bukan nyamuk. Ya. Ay Jibril atau al-wahyu. Jibril awil wahyu. Jadi an-namus itu nama lain dari malaikat Jibril. Jadi Waraqah juga menyebut an-namus yang artinya Jibril alaihissalam. Kalau malaikat Jibril datang, ya, yang diantar itu adalah wahyu dari Yang Maha Kuasa. Yang didatangi itu adalah manusia pilihan, bukan manusia sembarang. Ya. Alladzi nazzala ala Musa bi ya laitani fiha juz'a sya'ban qawiyya. Dialah yang telah menurunkan kalam ilahi kepada Musa. Nah ini ya laitani fiha juz'a. Juz'an itu artinya sya'ban qawiyya. Nah, ya. Semoga saja aku bisa menjadi seorang pemuda yang kuat. Wah, bagus ini. Ya. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, laitani akunu hayyan. Ya. Mudah-mudahan aku bisa hidup. Id yukhrijuka qaumuka, ketika engkau nanti diusir oleh kaummu. Ya. Ketika engkau nanti diusir oleh kaummu. Jadi ini Waraqah bin Naufal memiliki firasat yang tajam, dan juga beliau telah mengetahui perjalanan dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, menurut informasi di dalam kitab-kitab suci Samawi seperti Taurat, Injil, dan cerita-cerita turun-temurun dari kaum-kaum terdahulu, beliau semua rekam. Ya, lalu seketika ya Rasulullah ini datang kepadanya, langsung dikait-kaitkan, nah, langsung ditebak bahwa inilah orangnya yang selama ini ditunggu-tunggu. Informasinya sudah lama dikabarkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Rupanya ini orangnya, inilah dia, tidak lagi salah. Yakin Waraqah bin Naufal, kalau betul engkau adalah rasul yang terakhir, maka bersiap-siaplah, engkau akan mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh ya nabi-nabi terdahulu. Nah, engkau pasti akan diusir oleh kaummu. Nah, engkau pasti akan diusir oleh kaummu. Jadi inilah beratnya tantangan seorang nabi dan rasul. Jadi kalau ada ustaz diusir dari kampungnya, ya lihat dulu ya, apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
selagi kebaikan yang dilakukan, mengajak dengan cara yang bijak, tapi tetap saja diusir, harus positive thinking. Mungkin itu adalah warisan dari Rasulullah. Ya. Ya. Kecuali kalau melakukan hal yang tidak benar, lain ceritanya, bukan warisan itu. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadanya, au mukhrijiyah, artinya mereka itu akan mengusir aku. Ya. Qala na'am, Warakah mengatakan, betul. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bih illa audiya. Ya, tidak akan datang seseorang, tak seorang pun yang datang seperti apa yang engkau bawa, kecuali pasti ia akan diusir. Wa yudrikni yaumuka, andai kata harimu itu nanti mendapatiku, artinya aku sampai pada hari di mana engkau diusir, ansurka nasran mu'diran, maka pasti aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Aku akan pasti serius menolongmu, bukan setengah-setengah. Nah, itu tekadnya Waraqah bin Naufal. Hanya saja bukan itu yang terjadi nanti, karena Waraqah bin Naufal tidak sampai pada masa Rasulullah SAW ini melakukan hal yang disampaikan. Jadi ini Waraqah bin Naufal sudah terpanggil hatinya untuk menerima ajakan Rasulullah sebelum Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Baru memperkenalkan dirinya, langsung beliau mengatakan inilah orangnya. Jadi ini Waraqah bin Naufal, apakah beliau termasuk umat Rasulullah ataukah bagaimana? Termasukkah beliau umat Rasulullah? Karena kalau kita melihat perjalanannya, pertemuannya dengan Rasul persis ketika Rasulullah awal mula dilantik menjadi Rasul, berarti beliau seorang Nabi. Lalu beliau mengakui, pengakuannya itu, ikrarnya itu bagian dari keimanannya. Cuma persoalan syahadatnya secara teks kita belum jumpai. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Nabiun wa Rasulullah, itu tidak dijumpai itu. Entah kalau ada riwayat yang lain Tapi melihat statement-statement, pernyataan-pernyataan yang beliau lontarkan, sudah terindikasi bahwa hatinya terbuka untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Summa lam yalbas Waraqah antufia wa fatara al-wahyi. Kemudian tidak lama setelah itu Waraqah meninggal. Pada fase turunnya wahyu. Jadi masih fase awal-awal turunnya wahyu, Waraqah bin Naufal ini wafat.
Ya. Jadi ini adalah semua informasi yang kita lihat, yang kita dengar terkait dengan awal mula turunnya ini wahyu, menandakan bahwa ya, perjuangan itu memang selalu membutuhkan pengorbanan. Semakin hebat cita-cita yang akan dicapai oleh seseorang, maka semakin hebat pula perjuangan yang harus dilakukan dan pengorbanan yang harus dipersiapkan. Ya, itu nanti kesuksesan yang engkau akan raih tidak jauh dari seorang kadar kesuksesan yang engkau akan dapatkan. Ya, itu tidak jauh dari kadar pengorbanan ya, yang engkau persiapkan, kadar perjuangan yang engkau lakukan. Yang pasti tantangan, rintangan, hambatan ya, akan menghadang dan engkau harus hadapi dengan segala ketabahan, kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan. Insya Allah, selagi itu engkau memiliki, maka apa yang engkau tancapkan di depanmu sebagai cita-citamu, suatu hari engkau akan mendapatkannya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jelas kebaikan yang beliau bawa, ya, tidak bisa dipungkiri. Tapi kenapa begitu susah? Ya, begitu susah. Ya, kebaikan itu diterima oleh orang-orang yang disampaikan. Padahal siapa yang tidak menghendaki kebaikan? Coba siapa? Manusia siapa yang tidak menghendaki kebaikan? Tapi kenapa mereka begitu susah untuk menerima kebaikan itu? Nah, ini yang bisa mempertemukan antara orang yang menyampaikan kebaikan dan orang yang disampaikan kebaikan mesti melewati proses yang panjang. Proses yang panjang itu yang butuh perjuangan, pengorbanan. Rasul sudah membuktikan itu sekaligus mencontohkan kepada kita sekalian umatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lihat lagi wakhtalafa fi zaman alladhi fatara fihi al-wahyu faqila salasa sanawat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu alaihi unib. Wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-isyraq jami'ah.